Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Aku di sini akan sharing berbagai informasi tentang TKI, TKW di Singapura gitu ya, khususnya di Singapura. Tapi mayoritas sih sama sih. Cuman ada beda-beda, cuman nggak sama-sama persis. Tapi khususnya di Singapura ya. Oke, jadi hari ini tanggal 9 Agustus 2023, hari Rabu gitu ya, hari Rabu. Dan di hari ini tuh spesial day buat warga Singapura, yaitu National Day ya. Jadi eh, National Day di Singapura itu diperingati tanggal 9 Agustus gitu ya. Setiap tanggal 9 Agustus itu ada National Day. Kalau kita di Indonesia itu 17 Agustus gitu ya. Oke. Jadi di sini tuh aku mau sharing apa saja sih syarat-syarat untuk masuk ke Singapura sebagai TKW gitu ya, sebagai TKI itu, persyaratan sebagai TKI di Singapura. Oke. Kita tidak akan berlama-lama, langsung saja. Oke. Oke, persyaratan di sini dibagi menjadi dua ya. Itu tergantung kalian masuk mana gitu. Kalau kalian masuk PT beda syaratnya, kalau kalian calling visa juga beda syaratnya gitu ya. Oke, yang kita bahas di video kali ini yang pertama untuk yang masuk PT dulu ya. Oke, jadi untuk di tahun 2023 ini, bagi kalian yang mau jadi TKW di Singapura itu wajib mendengarkan video ini ya. Terima kasih. Oke, persyaratan untuk menjadi TKW di Singapura, kalau kalian masuk ke training center atau ke PT, masuk ke PT gitu ya. Kita akan bahas yang ke PT dulu ya. Persyaratannya itu biasanya yang pertama, fotokopi KTP ya. KTP itu yang pasti itu KTP. Terus yang kedua kakak gitu ya. Kartu keluarga. Terus yang ketiga adalah surat izin suami itu. Itu yang ketiga, surat izin ke suami. Dan terus ada lagi ya untuk persyaratan masuk ke Singapura itu adalah umurnya dan paspor ya. Paspor itu number one. Paspor, KTP, KK, surat izin suami atau surat izin keluarga gitu ya. Kalau yang sudah menikah itu surat izin suami, kalau yang belum menikah itu surat izin keluarga, orang tua atau wali itu ya, surat izin itu. Ya, itu harus mutlak ya sama paspor itu ya. Itu mutlak, persyaratan itu tidak boleh ditawar-tawar. Itu biasanya tuh kayak gitu. Dan satu lagi tuh umurnya minimal itu 23 ya, 23 gitu. Minimal tuh umurnya 23, maksimalnya aku nggak tahu, kurang tahu sih, 40 kayaknya itu maksimal atau 4. Tapi ada juga teman aku yang 45 itu masih di sini karena dia nambah kontrak terus sih. Kalau yang buat baru-baru mungkin 40 ya kayaknya, umur maksimalnya gitu ya. Oke, itu adalah persyaratan yang untuk masuk ke PT. Oke, dan sekarang kita bahas yang masuk ke calling visa yang langsung gitu ya, langsung calling visa. Calling visa. Calling visa ini biasanya tuh lebih mudah, lebih efisien. Juga nanti kalau calling visa itu potongannya tuh nggak lama-lama banget gitu. Kalau calling visa tuh kemarin aku masukin adik aku tuh cuma 2 bulan ya, tapi full, tidak dapat tidak dapat tidak dapat gaji sama sekali, full tuh 2 bulan gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas di sini adalah persyaratannya ya. Persyaratan masuk Singapura sebagai TKW calling visa itu yaitu yuk, KTP, dan juga paspor sama gitu, sama. Surat izin kemarin sih so far nggak perlu sih, kayaknya surat izin nggak perlu. Terus nanti tiket ke Batam. Kalau kalau calling visa itu biasanya tuh lewat Batam ya, nggak dari Changi Airport. Kalau lewat PT itu langsung ke Changi Airport gitu. Semuanya sama, legal ya, legal. Semua pekerja yang masuk ke Singapura itu legal, tidak ada yang ilegal, semuanya legal gitu ya. Oke, jadi syaratnya untuk yang calling visa masuk PT ya tadi, paspor, KTP, KK, surat izin suami atau surat izin keluarga, dan umurnya minimal 23 tahun gitu. Dan untuk masuk PT itu biasanya potongan gaji itu lebih lama ya. Ingat ya, lebih lama masuk PT, potongan gaji biasanya tuh 5 sampai 6 bulan gitu. Oke. Jadi untuk calling visa persyaratannya cuma paspor harus ready, ijazah, eh, KTP, paspor, ijazah, KTP gitu ya, dan tiket ke Batam gitu.
ke Batam gitu ya. Jadi dan untuk calling visa ini potongan cuma 2 bulan ya, itu biasanya tuh kayak gitu gitu ya. So far sih yang aku tahu potongan cuma 2 bulan. Kalau lewat PT itu 5 atau 6 bulan gitu ya. Ya jadi kalian bisa mempertimbangkan mendingan mau yang masuk PT atau yang calling visa. Kalau masuk PT kalian langsung ke di Indonesia tuh bisa. Kalau masuk PT ya, kalau calling visa itu kalian harus connect dengan orang langsung sini. Seperti misalnya saya gitu ya, promosi ini maksudnya. Misalnya saya gitu ya, saya bisa bantu kok kalian gitu. Yang penting paspor kalian tuh ready, KTP sama ijazah kita cuma dikasih tunjuk aja sih, yang penting KTP ada dan paspor gitu aja sih. Itu yang penting utama untuk kalian visa gitu. Nggak ribet, potongan cuma 2 bulan ya. Oke, kalian bisa decided, bisa apa namanya ya, bisa decided, bisa memutuskan lah mana yang lebih. Semua pasti ada plus dan minusnya gitu ya. Tapi yang jelas semuanya meskipun masuk PT, meskipun calling visa, di sini semua legal. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin masuk ke Singapura, ingin sebagai TKW di Singapura. Semoga sharing saya ini membantu teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.